Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua di ajang bergengsi FIFA Asian Cup. Dia akan memperkuat tim Indonesia. Karena itu menjadi ajang yang resmi memperkuat tim nasional Indonesia. Dan ini akan menjadi ajang debut pertama. Karena kita berada di grup A bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga dengan India. Luar biasa untuk tim nasional kita di FIFA Asian Cup. Nah, maka komplit sudah di depan kan, ada Mitch Baker dan juga ada dengan Ole Romeni. Ini menjadi kekuatan utama. Di bawah langit merah putih kita berdiri tanpa gentar. Satu mimpi di dalam hati membawa nama bangsa besar. Gagal di AFF bukan akhir cerita. Justru dari kegagalan itulah PSSI mulai menyiapkan langkah besar untuk mengubah wajah Garuda. John Hartman kini dituntut melakukan evaluasi total dan menyiapkan skuad terbaik Indonesia untuk FIFA Asian Cup. Pemain-pemain abroad mulai menjadi bagian penting dari proyek ini, sementara 3 nama Eropa yang ramai diperbincangkan, Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen, muncul sebagai tambahan kekuatan dalam skenario yang sedang kita bahas. Jika seluruh proses resmi berjalan dan pemain yang tersedia bisa dipanggil, Garuda berpotensi datang dengan kedalaman skuad yang jauh lebih kuat. Dan lawannya bukan sembarangan. Malaysia, Singapura, dan India sudah menunggu. PSSI bahkan memasang target tinggi, bukan sekadar lolos grup, tetapi memburu gelar juara FIFA Asian Cup. Namun ternyata proyek ini tidak berhenti di sana. FIFA Asian Cup hanya menjadi batu loncatan menuju tantangan yang jauh lebih besar, yaitu Piala Asia 2027 dan perjalanan menuju target Piala Dunia 2030. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, bisakah Indonesia bangkit dari AFF? Pertanyaannya adalah, apakah John Hartman sedang membangun Garuda terkuat untuk memulai perjalanan menuju Piala Dunia? Bedah starting 11. Indonesia Api. Like kalau kalian percaya Garuda harus datang dengan kekuatan terbaik. Subscribe untuk mengikuti perjalanan menuju FIFA Asian Cup. Dan tulis satu kalimat terakhir. AFF sudah lewat, sekarang targetnya juara, Indonesia Piala. Kegagalan di AFF harus menjadi tamparan keras bagi seluruh elemen timnas Indonesia. Bukan waktunya mencari kambing hitam, bukan waktunya terus meratapi hasil buruk. Sekarang waktunya rombak, evaluasi, dan bangkit. John Hartman harus melihat kembali seluruh pertandingan. Mulai dari organisasi pertahanan, keseimbangan lini tengah, efektivitas serangan, sampai mental pemain ketika berada dalam tekanan. Karena FIFA Asian Cup bukan tempat untuk mengulang kesalahan yang sama. Kalau target Indonesia benar-benar ingin menjadi juara, maka Garuda harus datang dengan skuad terbaik yang tersedia. Dan disinilah proyek besar itu menjadi semakin menarik. Pemain-pemain abroad harus menjadi bagian penting dari perencanaan. Pemain diaspora yang memenuhi syarat harus dipantau. Pemain lokal terbaik harus tetap diberikan kesempatan. Sementara nama-nama baru yang selama ini menjadi pembahasan harus dipastikan terlebih dahulu status dan kelayakannya. 3 nama yang paling menarik perhatian dalam skenario ini adalah Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen. Pascal memberikan gambaran tambahan kekuatan di lini belakang, Laurin bisa menjadi opsi kreativitas di sektor tengah, sementara Dean memberikan alternatif di lini depan. Kalau suatu hari ketiganya benar-benar tersedia dan seluruh proses resminya berjalan lancar, Hartman akan memiliki pilihan yang jauh lebih banyak. Dan jangan salah, semakin banyak pemain berkualitas bukan berarti semakin mudah bagi pelatih. Justru masalahnya menjadi semakin sulit. Siapa yang starter? Siapa yang menjadi pemain pengganti? Siapa yang menjadi super sub? Siapa yang harus rela kehilangan tempat? Karena tidak boleh ada pemain yang merasa tempatnya aman. Setiap pemain harus bersaing. Setiap pemain harus menunjukkan performa. Dan setiap pemain harus siap menerima keputusan pelatih. Inilah yang sebenarnya dibutuhkan Indonesia. Bukan sekadar skuad yang terlihat mewah di atas kertas, tetapi skuad yang memiliki kedalaman. Bayangkan ketika Garuda menghadapi pertandingan dengan intensitas tinggi. Ada pemain yang kelelahan, ada yang terkena kartu, atau bahkan ada yang mengalami cedera. Kalau kualitas bangku cadangan terlalu jauh dari starter, permainan akan langsung turun. Tetapi kalau seluruh lini memiliki alternatif berkualitas, Hartman bisa mengubah pertandingan tanpa kehilangan struktur. Dan inilah alasan mengapa Garuda Caling menjadi sangat penting. Pemain seperti Martin Paes, Emil Audero, Jai Itzes, Mes Hilgers, Justin Hubner, Kevin Dix, Sandy Walsh, Tom Haye, Ivar Jenner, Kelvin Verdong, Nathan Choeon, Ragnar Oratmangoen, Eliano Rejders, Ula Romeni, dan pemain diaspora lainnya harus dipersiapkan berdasarkan kebutuhan tim dan status kelayakan masing-masing. Karena FIFA Asian Cup bukan soal siapa yang paling terkenal. Ini soal siapa yang paling siap bertarung. Malaysia harus dihadapi, Singapura harus dihadapi, India harus dihadapi, dan setiap pertandingan harus dimainkan dengan mental yang sama. Menang, tidak boleh lagi Garuda kehilangan fokus setelah kebobolan. Tidak boleh lagi lini belakang panik ketika mendapat tekanan. Tidak boleh lagi lini tengah terlalu jauh dari pertahanan. Dan tidak boleh lagi lini depan terisolasi tanpa dukungan.
Hertman harus menemukan formula yang membuat seluruh lini bergerak sebagai satu kesatuan. Karena kalau pertahanan kuat tetapi lini tengah mati, Indonesia tetap akan kesulitan. Kalau lini tengah bagus tetapi serangan tumpul, kemenangan juga sulit didapat. Dan kalau penyerang tajam tetapi organisasi pertahanan berantakan, semuanya bisa sia-sia. Garuda membutuhkan keseimbangan. Itulah pekerjaan besar Hertman setelah HFF. Dan kalau PSSI benar-benar memberikan dukungan penuh, maka FIFA Asian Cup harus menjadi titik pembuktian bahwa kegagalan kemarin bukan akhir perjalanan. Justru dari kegagalan itulah Garuda harus tumbuh. Lebih kuat, lebih disiplin, lebih matang, dan lebih lapar. Karena targetnya bukan sekadar lolos grup. Targetnya juara, tetapi kita juga harus realistis. Memiliki pemain naturalisasi atau pemain dari Liga Eropa tidak otomatis membuat Indonesia pasti juara. Semua nama tetap harus melewati proses resmi, kemudian membuktikan kualitasnya di lapangan. Sebab pada akhirnya, nama besar tidak memenangkan pertandingan. Kerja sama tim yang memenangkan pertandingan. Mental yang memenangkan pertandingan. Disiplin yang memenangkan pertandingan. Dan keberanian untuk terus berjuang sampai peluit terakhir. Jadi kalau seluruh proyek ini berjalan sesuai harapan, FIFA Asian Cup akan menjadi panggung pembuktian terbesar. AFF sudah menjadi pelajaran. Sekarang waktunya Garuda membuka lembaran baru. PSSI bergerak. Hertman meracik strategi. Pemain terbaik dipanggil. Pemain diaspora dipersiapkan. Dan 3 nama Eropa yang menjadi pembahasan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya tinggal satu. Apakah ini akan menjadi Garuda terkuat yang pernah kita lihat? Dan setelah melakukan evaluasi besar-besaran pasca AFF, satu pesan mulai terdengar semakin jelas. Indonesia tidak boleh datang ke FIFA Asian Cup hanya sebagai peserta. Indonesia harus datang sebagai penantang gelar. PSSI tentu memahami bahwa ekspektasi publik terhadap timnas semakin tinggi. Kehadiran pemain-pemain abroad, semakin banyaknya pemain diaspora yang memperkuat Garuda, serta pengalaman yang terus bertambah di level internasional membuat target Indonesia juga ikut berubah. Kalau dulu targetnya mungkin hanya lolos fase grup atau mencapai semifinal, sekarang pembicaraannya sudah berbeda. Targetnya adalah bersaing memperebutkan trofi. Karena itu, dalam skenario yang kita bahas, seluruh persiapan harus dilakukan dengan sangat serius. Hertman tidak hanya dituntut membangun tim yang kuat, tetapi juga tim yang memiliki mental juara. Pemain harus memahami bahwa setiap pertandingan di FIFA Asian Cup memiliki arti besar. Melawan Malaysia bukan sekadar pertandingan biasa. Melawan Singapura bukan sekadar perebutan poin. Melawan India bukan sekadar laga grup. Semua pertandingan adalah bagian dari jalan panjang menuju target yang lebih besar. Dan target itu hanya satu, juara. Tetapi untuk mencapai target tersebut, Indonesia tidak boleh hanya mengandalkan nama besar pemain. Tidak cukup hanya dengan mengatakan bahwa skuad Garuda dipenuhi pemain abroad atau pemain naturalisasi. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh pemain bisa bermain sebagai satu tim. Bagaimana pertahanan tetap solid ketika ditekan. Bagaimana lini tengah mampu mengontrol permainan. Bagaimana lini depan tetap tajam ketika peluang datang. Dan bagaimana seluruh pemain tetap tenang ketika pertandingan berjalan sulit. Karena turnamen tidak dimenangkan oleh tim yang paling banyak dibicarakan. Turnamen dimenangkan oleh tim yang paling siap. Itulah sebabnya Hertman harus memastikan setiap pemain memahami tugasnya. Tidak ada ruang untuk lengah. Tidak ada ruang untuk kehilangan fokus. Dan tidak ada ruang untuk mengulangi kesalahan yang sama seperti AFF. Apalagi kalau seluruh pemain terbaik yang tersedia benar-benar bisa berkumpul, ditambah kemungkinan hadirnya nama-nama yang selama ini ramai dibahas seperti Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen, maka persaingan di dalam skuad akan semakin ketat. Dan justru dari persaingan itulah kualitas Garuda bisa meningkat. Karena pemain yang ingin menjadi juara harus terbiasa bersaing. Harus terbiasa menghadapi tekanan. Dan harus terbiasa memberikan yang terbaik setiap saat. FIFA Asian Cup akan menjadi panggung pembuktian. Apakah evaluasi setelah HFF benar-benar menghasilkan perubahan? Apakah Hertman berhasil menemukan formula terbaik? Apakah PSSI berhasil menyiapkan skuad yang lebih kuat? Dan apakah Garuda mampu menjawab ekspektasi jutaan pendukung? Satu hal yang pasti, Indonesia tidak boleh datang hanya untuk meramaikan turnamen. Garuda harus datang dengan keberanian untuk bermimpi besar. Karena dalam sepak bola, target juara bukan berarti meremehkan lawan. Target juara adalah tanda bahwa sebuah tim percaya pada proses, percaya pada persiapan, dan percaya pada kemampuannya sendiri. Dan kalau seluruh persiapan berjalan dengan baik, maka FIFA Asian Cup bisa menjadi kesempatan bagi Garuda untuk menulis cerita baru. Bukan lagi cerita tentang kegagalan. Bukan lagi cerita tentang penyesalan. Tetapi cerita tentang kebangkitan. Cerita tentang kerja keras. Dan cerita tentang sebuah tim yang berani berkata, kami datang untuk bersaing. Kami datang untuk menang. Dan kami datang untuk mengejar trofi. Kalau kalian percaya Garuda harus memasang target tinggi di FIFA Asian Cup, tulis di komentar. Target juara. Garuda siap. Indonesia piala. Like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena perjalanan Garuda menuju turnamen ini baru saja dimulai. Dan sekarang perhatian terhadap proyek Garuda mulai melebar keluar Indonesia. Dalam skenario ini, media dan pengamat sepak bola dari Singapura, Malaysia, India,
hingga Thailand mulai menyoroti perubahan besar yang sedang dipersiapkan Indonesia. Bukan hanya karena nama-nama pemain yang muncul, tetapi karena Indonesia disebut sedang membangun skuad dengan kedalaman yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Di Malaysia, sorotan tentu semakin tinggi karena pertemuan dengan Indonesia selalu memiliki tensi tersendiri. Jika Garuda benar-benar datang dengan kombinasi pemain lokal, diaspora, serta pemain abroad terbaik yang tersedia, maka Malaysia harus menghadapi Indonesia dengan pendekatan berbeda. Mereka tidak hanya harus memikirkan bagaimana menghentikan satu atau dua pemain, tetapi bagaimana meredam seluruh struktur permainan Garuda. Singapura juga tidak bisa menganggap enteng. Jika Indonesia memiliki banyak pilihan di lini belakang, tengah, dan depan, maka strategi bertahan total bisa menjadi sangat berisiko. Satu perubahan pemain dari bangku cadangan saja dapat mengubah tempo pertandingan. Karena itulah kedalaman skuad menjadi salah satu senjata yang paling banyak dibicarakan dalam skenario ini. Kemudian perhatian datang dari India. Mereka tentu akan melihat Indonesia bukan hanya dari nama pemain, tetapi dari perubahan pendekatan setelah kegagalan AFF. John Herdman kini digambarkan sedang melakukan evaluasi besar, merancang kembali struktur permainan, dan mencari formula yang mampu membuat Garuda lebih konsisten sepanjang turnamen. Jadi tantangannya bukan sekadar menghadapi pemain Indonesia, tetapi menghadapi sistem baru yang sedang dibangun. Sementara dari Thailand, perhatian terhadap Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari ambisi Garuda untuk menjadi kekuatan utama kawasan. Thailand memiliki sejarah panjang sebagai salah satu kekuatan sepak bola Asia Tenggara. Karena itu, ketika Indonesia mulai berbicara tentang target juara dan menyiapkan skuad terbaik, tentu persaingan kawasan menjadi semakin menarik. Yang membuat pembahasan ini semakin panas adalah munculnya 3 nama yang selama ini kita bahas: Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen. Dalam skenario ini, ketiganya dianggap bisa menambah pilihan Herdman di 3 area berbeda. Tetapi perlu ditegaskan, mereka belum boleh dianggap sebagai pemain timnas Indonesia secara resmi sampai ada proses dan pengumuman resmi dari pihak terkait. Namun kalau suatu hari seluruh proses itu benar-benar terwujud, maka peta persaingan bisa berubah. Indonesia tidak lagi hanya datang dengan 11 pemain utama. Indonesia datang dengan kedalaman skuad. Ada pemain untuk menjaga pertahanan. Ada pemain untuk mengontrol lini tengah. Ada pemain untuk membuka pertahanan lawan. Ada pemain untuk mengubah pertandingan dari bangku cadangan. Dan yang paling penting, ada persaingan internal yang membuat setiap pemain harus terus meningkatkan kualitas. Itulah yang mungkin membuat negara-negara rival mulai memperhatikan. Karena semakin banyak pilihan yang dimiliki Herdman, semakin sulit bagi lawan menebak starting 11 Garuda. Hari ini bisa bermain dengan 3 back. Besok bisa menggunakan 4 back. Ketika membutuhkan kontrol, lini tengah bisa diperkuat. Ketika membutuhkan gol, pemain ofensif bisa ditambah. Garuda menjadi lebih sulit dibaca. Tetapi sekali lagi, semua itu baru akan berarti kalau benar-benar terbukti di lapangan. Nama besar tidak menjamin kemenangan. Pemain Eropa tidak otomatis membuat Indonesia juara. Naturalisasi juga bukan jaminan trofi. Yang menentukan tetap kerja sama tim, taktik, disiplin, mental, dan eksekusi selama 90 menit. Dan justru disinilah John Herdman mendapatkan tantangan terbesarnya. Apakah dia mampu mengubah kumpulan pemain berkualitas menjadi satu tim yang benar-benar solid? Karena kalau jawabannya iya, maka Malaysia, Singapura, India, Thailand, dan seluruh rival di kawasan harus menghadapi Garuda dengan persiapan berbeda. AFF sudah menjadi pelajaran. Sekarang PSSI memasang target lebih tinggi. FIFA ASEAN Cup menjadi panggung berikutnya. Dan kalau Garuda benar-benar datang dengan kekuatan terbaik yang tersedia, satu pertanyaan besar akan terus muncul. Apakah Indonesia akan menjadi tim yang paling ditakuti di turnamen ini? Kalau kalian ingin kita lanjutkan dengan reaksi media Malaysia, Singapura, India, dan Thailand satu persatu terhadap skuad Garuda, tulis di komentar. Bedah reaksi rival, Indonesia Api. Like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. AFF sudah lewat. Sekarang Garuda membidik target juara. Dan kalau perhatian dari negara-negara rival semakin besar, itu justru menunjukkan bahwa proyek Garuda mulai dipandang serius. Dalam skenario ini, Malaysia, Singapura, India, dan Thailand bukan hanya melihat Indonesia dari hasil pertandingan sebelumnya, tetapi mulai menghitung bagaimana kekuatan skuad Garuda jika seluruh pemain terbaik benar-benar tersedia. Malaysia tentu menjadi salah satu pihak yang paling berkepentingan. Rivalitas Indonesia dan Malaysia selalu menghadirkan pertandingan dengan tekanan tinggi. Jika Garuda datang dengan skuad yang lebih dalam, Herdman harus mampu memanfaatkan keunggulan tersebut tanpa membuat pemain terbawa emosi. Pertandingan harus dimenangkan dengan taktik, bukan sekadar semangat. Sementara Singapura bisa menjadi ujian berbeda. Indonesia mungkin akan menghadapi lawan yang memilih bertahan lebih rapat dan menunggu kesalahan. Disinilah kreativitas lini tengah dan kemampuan pemain depan akan diuji. Garuda harus mampu membongkar pertahanan tanpa kehilangan keseimbangan ketika serangan gagal. Kemudian India. Secara fisik dan taktikal, pertandingan ini bisa menjadi pertarungan yang sangat menarik. Herdman harus mempersiapkan pemain menghadapi duel, transisi cepat, serta situasi bola mati. Tidak boleh ada satu aspek permainan pun yang dianggap sepele. Dan Thailand, mereka tentu punya pengalaman panjang menghadapi turnamen regional. Karena itu, ketika Indonesia mulai memasang target juara,
Thailand bisa menjadi salah satu negara yang paling menarik untuk diperhatikan. Garuda tidak boleh hanya kuat di atas kertas. Mereka harus membuktikannya ketika menghadapi tekanan sebenarnya. Di sisi lain, sorotan terhadap 3 nama Eropa, Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen, semakin membuat pembahasan publik ramai. Sekali lagi, ketiganya masih harus dipandang sebagai proyeksi atau target, bukan pemain yang sudah resmi memperkuat Indonesia. Tetapi jika proses mereka suatu hari benar-benar terrealisasi, Hertman akan mendapatkan tambahan pilihan yang sangat menarik. Pascal bisa memberikan opsi di lini belakang. Laurin memberikan alternatif kreativitas di tengah. Dean menambah pilihan di lini depan. 3 sektor mendapatkan tambahan. Dan ketika sebuah tim memiliki kedalaman seperti itu, lawan akan semakin sulit memprediksi permainan. Namun ada satu masalah besar yang harus diselesaikan Hertman. Chemistry. Mengumpulkan pemain berkualitas adalah satu hal. Membuat mereka bermain sebagai satu kesatuan adalah hal yang jauh lebih sulit. Pemain harus memahami kapan naik, kapan bertahan, kapan melakukan pressing, kapan memperlambat tempo, dan kapan mengambil risiko. Kalau semua pemain bermain sendiri-sendiri, sebanyak apapun pemain berkualitas tidak akan cukup. Tetapi kalau mereka mampu bermain sebagai satu tim, maka kualitas individu akan menjadi jauh lebih berbahaya. Itulah sebabnya persiapan menuju FIFA Asian Cup harus dimulai jauh sebelum pertandingan pertama. Hertman harus menggunakan pemusatan latihan untuk membangun komunikasi, memahami karakter pemain, dan menentukan struktur terbaik. Tidak ada waktu untuk eksperimen tanpa arah. AFF sudah memberikan pelajaran berharga. Sekarang setiap kesalahan harus dikurangi. PSSI juga harus memastikan proses persiapan berjalan terukur. Jangan hanya mengejar nama besar. Yang dicari harus pemain yang benar-benar cocok dengan kebutuhan tim. Karena target juara membutuhkan lebih dari sekadar skuad mahal. Membutuhkan pemain yang lapar, pemain yang disiplin, pemain yang rela bekerja untuk tim, dan pemain yang tetap tenang ketika tekanan datang. Kalau semua unsur itu berhasil disatukan, maka Garuda akan memasuki FIFA Asian Cup dengan satu keuntungan besar. Mereka tidak hanya memiliki starting 11, tetapi juga memiliki bangku cadangan yang bisa mengubah pertandingan. Dan itulah yang bisa menjadi pembeda ketika turnamen memasuki fase penting. Malaysia menunggu, Singapura menunggu, India menunggu, Thailand juga mengamati. Tetapi sekarang Garuda harus berhenti memikirkan siapa yang takut dan mulai fokus kepada satu hal. Apakah Indonesia sudah benar-benar siap? Karena ketika peluit pertama berbunyi, semua rumor akan hilang. Semua prediksi akan diuji. Semua nama besar harus membuktikan diri. Dan hanya satu yang akan bertahan sampai akhir. Tim yang paling siap menjadi juara. Indonesia Piala. API CTA. Kalau kalian ingin kita lanjutkan ke bagian paling panas, yaitu prediksi starting 11 Garuda menghadapi Malaysia dengan squad full power, tulis starting 11 Garuda. Like tanda jempol naik, subscribe bell, dan sebarkan video ini. AFF sudah selesai. Sekarang saatnya Garuda menatap target berikutnya. Setelah kegagalan di AFF, John Hertman sekarang tidak punya alasan untuk mengulang kesalahan yang sama. PSSI memang sudah menegaskan akan melakukan evaluasi, sementara Erick Thohir juga memberikan target agar Hertman membawa Indonesia meraih prestasi terbaik di FIFA Asian Cup 2026. Dan kabarnya, Hertman sedang menyiapkan kartu asnya untuk turnamen tersebut. Bukan sekadar mengganti 1 atau 2 pemain, tetapi memanfaatkan kesempatan untuk memanggil kekuatan terbaik yang tersedia. FIFA Asian Cup berada dalam kalender resmi, sehingga pemain abroad memiliki peluang lebih besar untuk bergabung dibandingkan ketika Indonesia bermain di turnamen AFF yang tidak berada pada FIFA window. Inilah yang membuat situasinya berbeda. Di AFF, Hertman harus bekerja dengan skuad yang memiliki keterbatasan. Bahkan sebelumnya diberitakan bahwa Indonesia memang menyiapkan skuad yang sepenuhnya berasal dari pemain Liga Domestik untuk AFF 2026. Tetapi sekarang panggungnya berubah. FIFA Asian Cup. Hertman bisa mendapatkan lebih banyak pilihan. Bayangkan kalau pemain-pemain terbaik abroad kembali berkumpul. Jai Itzes, Kevin Dix, Martin Paes, Tom Haye, dan pemain diaspora lainnya bisa menjadi bagian dari perencanaan skuad, tentu sesuai status pemanggilan dan ketersediaan masing-masing. Bahkan laporan terbaru menyebut Jai Itzes dan Kevin Dix diproyeksikan masuk skuad untuk FIFA Asian Cup. Dan disinilah, kartu as, Hertman mungkin berada. Bukan satu pemain, tetapi full skuad. Hertman bisa memiliki lebih banyak opsi untuk mengubah permainan. Ketika lawan bermain bertahan, dia bisa memasukkan pemain kreatif. Ketika pertandingan membutuhkan fisik, dia bisa mengubah karakter lini tengah. Ketika Indonesia harus mempertahankan keunggulan, dia bisa menambah pemain yang lebih defensif. Jadi lawan tidak hanya menghadapi starting 11. Mereka menghadapi seluruh kedalaman skuad Garuda. Dan kalau 3 nama yang selama ini kita bahas, Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen, suatu saat benar-benar tersedia melalui proses resmi, pilihan Hertman tentu akan semakin banyak. Namun untuk saat ini, ketiganya tetap harus disebut sebagai nama yang menjadi pembahasan proyeksi, bukan pemain yang sudah resmi bergabung. Hertman juga sudah menunjukkan bahwa dirinya tidak selalu ingin membuka seluruh rencana kepada publik. Sebelumnya ia memang pernah sengaja merahasiakan susunan pemain dan mengatakan bahwa ia ingin membuat publik menebak-nebak.
Jadi jangan heran kalau menjelang FIFA ASEAN Cup nanti ada sesuatu yang tidak dibocorkan sejak awal. Formasi baru, pemain baru, kombinasi baru, atau mungkin perubahan total dari cara Garuda bermain? Itulah yang sekarang membuat publik penasaran. Karena kalau AFF adalah tempat Hertman mendapatkan pelajaran, maka FIFA ASEAN Cup harus menjadi tempat dia menunjukkan hasil evaluasi. Dan PSSI sudah memberikan target yang jauh lebih tinggi. Bukan sekadar lolos grup, bukan sekadar semifinal. Targetnya juara. Maka pertanyaan besarnya sekarang, apa sebenarnya kartu as yang sedang disiapkan John Hertman? Apakah full squad? Apakah strategi baru? Atau justru ada kejutan pemain yang selama ini belum banyak dibicarakan? API CTA. Kalau kalian ingin kita bongkar kemungkinan, kartu as Hertman, dan susunan starting 11 Garuda terkuat untuk FIFA ASEAN Cup, tulis di komentar. Kartu as Hertman, Indonesia API. Like, subscribe, dan jangan lewatkan kelanjutannya. AFF sudah jadi evaluasi. Sekarang saatnya Hertman membuka kartu as Garuda, dan kalau FIFA ASEAN Cup dijadikan kartu as John Hertman, proyek ini sebenarnya tidak berhenti di turnamen tersebut. Justru dari sinilah PSSI bisa membangun fondasi untuk target yang jauh lebih besar. Piala Asia 2027 hingga perjalanan menuju Piala Dunia 2030. Hertman sendiri memang menyebut Piala Asia 2027 sebagai bagian penting dari perjalanan Indonesia menuju target Piala Dunia 2030. Setelah FIFA ASEAN Cup selesai, evaluasi tidak boleh berhenti pada hasil akhir. Hertman harus melihat pemain mana yang benar-benar mampu menghadapi tekanan pertandingan internasional, siapa yang konsisten, siapa yang cocok dengan sistem, dan siapa yang masih membutuhkan peningkatan. Jadi turnamen tersebut bisa menjadi semacam laboratorium terakhir untuk menentukan kerangka utama Garuda sebelum menghadapi level Asia yang jauh lebih berat. Dan tantangan itu sudah menunggu. Indonesia berada di grup F Piala Asia 2027 bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Hertman sendiri menekankan pentingnya menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat untuk memperkecil jarak Indonesia dengan tim seperti Jepang dan Qatar. Artinya, strategi Hertman harus bertahap. FIFA ASEAN Cup untuk membangun konsistensi dan chemistry, Piala Asia untuk menguji level sebenarnya, kemudian periode berikutnya digunakan untuk mematangkan kerangka tim menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Di Piala Asia, Indonesia tidak cukup hanya bermain bagus melawan sesama negara Asia Tenggara. Garuda harus belajar menghadapi pressing dengan kualitas lebih tinggi, transisi yang lebih cepat, duel individu yang lebih kuat, dan pemain-pemain yang terbiasa bermain di level tertinggi. Jepang dan Qatar akan menjadi ujian nyata apakah perkembangan Indonesia memang sudah mencapai level berikutnya. Karena itu, Hertman harus mulai membangun dua lapisan skuad. Lapisan pertama adalah pemain inti yang menjadi fondasi permainan. Lapisan kedua adalah pemain pelapis yang kualitasnya tidak terlalu jauh sehingga ketika terjadi cedera, akumulasi kartu, atau penurunan performa, struktur tim tidak langsung runtuh. Dan disinilah seluruh pembahasan mengenai pemain diaspora dan tambahan pemain yang memenuhi syarat menjadi penting. Bukan sekadar mengejar jumlah naturalisasi, tetapi mencari profil yang benar-benar mengisi kebutuhan tim. Pemain belakang untuk memperkuat pertahanan, gelandang untuk meningkatkan kontrol permainan, dan penyerang untuk memberikan variasi ketika menghadapi lawan dengan karakter berbeda. Kalau skenario 3 nama seperti Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen benar-benar terrealisasi melalui proses resmi, mereka juga harus dinilai berdasarkan kebutuhan tersebut, bukan sekadar karena bermain di Eropa. Sampai ada pengumuman resmi, ketiganya tetap lebih tepat disebut sebagai target atau proyeksi, bukan bagian resmi skuad Indonesia. Kemudian masuk ke tahap berikutnya, Piala Asia 2027. Disinilah Hertman harus berhenti bereksperimen terlalu banyak. Kerangka utama sudah harus terbentuk. Pemain sudah memahami sistem. Komunikasi antar lini sudah terbiasa. Dan ketika menghadapi Jepang atau Qatar, Indonesia harus punya identitas permainan yang jelas. Karena tujuan akhirnya jauh lebih besar. Piala Dunia 2030. Hertman sejak awal memang menyatakan bahwa perjalanan menuju Piala Dunia harus dilakukan selangkah demi selangkah, bukan dengan mencari jalan pintas. Jadi FIFA ASEAN Cup bukan akhir proyek. FIFA ASEAN Cup membangun kepercayaan. Piala Asia 2027 mengukur level Asia. Tahap berikutnya, mematangkan generasi. Kualifikasi Piala Dunia, ujian terbesar. Dan kalau seluruh proses ini berjalan konsisten, maka setiap turnamen memiliki fungsi masing-masing. Tidak ada pertandingan yang sia-sia. Tidak ada evaluasi yang boleh dibuang. Tidak ada pemain yang boleh berhenti berkembang. Itulah sebabnya setelah HFF, fokus harus segera bergeser. Kegagalan kemarin harus dijadikan data. FIFA ASEAN Cup menjadi kesempatan memperbaiki kesalahan. Piala Asia menjadi panggung untuk mengukur apakah perbaikan tersebut berhasil. Dan ketika akhirnya Indonesia masuk ke fase menuju Piala Dunia 2030, Hertman sudah tidak boleh lagi mencari-cari bentuk. Kerangka tim harus sudah jadi. Karena target Piala Dunia tidak bisa dibangun dalam satu turnamen. Ia dibangun dari keputusan-keputusan kecil, pemilihan pemain, regenerasi, pemantauan diaspora, strategi, kebugaran, chemistry, mental, dan pengalaman menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat. Jadi mungkin inilah sebenarnya kartu as Hertman. Bukan satu pemain, bukan satu formasi,
tetapi proyek jangka panjang Garuda. Dan kalau proyek ini berhasil, FIFA Asian Cup hanyalah bab pertama. Setelah itu Jepang dan Qatar menunggu. Kemudian tantangan Asia yang semakin berat. Dan akhirnya, target terbesar. Garuda menuju Piala Dunia 2030. CTA, kalau kalian ingin kita lanjutkan, kita bisa masuk ke bagian paling menarik, bedah roadmap Hertman. Dari FIFA Asian Cup, Piala Asia 2027, menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Tulis, roadmap Garuda, di komentar.